Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Baik, pada pertemuan kali ini, ibu akan menjelaskan tentang menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Nah, di sini dibuat jika NA sama dengan merupakan banyaknya anggota himpunan A dan NB itu merupakan banyaknya anggota himpunan B. Nah, lalu bagaimana menentukan banyaknya pemetaan dari kedua himpunan tersebut? Nah, yang pertama itu banyaknya pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu dirumuskan dengan banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A atau NA. Nah, NB pangkat NA. Lalu yang kedua, ini merupakan kebalikannya. Untuk menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, ini kebalikan ya. Dari himpunan B ke himpunan A itu dirumuskan dengan NA pangkat NB atau banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, lalu kita lihat contoh berikut. Nah, misalkan anggota himpunan A sama dengan AB dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3. Nah, himpunan A memiliki anggota himpunan sebanyak 2 anggota. Benar ya, karena ada A dan B, berarti 2 anggotanya. Dan anggota himpunan B memiliki anggota sebanyak 3 anggota. Ya, 1, 2, 3, ada 3 anggotanya. Nah, berapakah banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B? Nah, lalu kebalikannya, berapakah banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A? Nah, lalu kita cari yang pertama itu banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Pertama kita buat dulu diketahui himpunan A-nya sama dengan AB dan himpunan B sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, lalu kita buat dulu caranya dengan cara menggambarkan secara diagram panah. Secara diagram panah kita lihat berikut ini. Banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B, ini dia nak. Nah, yang pertama ini himpunan A dan ini himpunan B. Nah, lalu dipasangkan himpunan A ke himpunan 1, himpunan B ke himpunan 1 juga. Nah, lalu kita lihat diagram yang kedua, ini dia. Himpunan A dipasangkan ke himpunan B yang kedua dan himpunan A dan anggota himpunan A yaitu B dipasangkan dengan anggota himpunan B kedua. Nah, ini dia. Boleh kita lihat yang berikutnya. Nah, semua pada diagram ini memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Jadi kalau kita hitung banyaknya fungsi atau pemetaan dengan menggunakan diagram panah, ini ada 9 cara ya. Ada 9 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lalu dengan demikian bagaimana dengan menggunakan rumus tersebut tanpa menggambarkan secara diagram panah? Kenapa kita harus tanpa menggambarkan diagram panah, nak? Karena kalau jika banyaknya himpunan itu sebanyak 64, tidak mungkin kita menggambarkannya seperti ini. Maka demikian akan memakan banyak waktu. Nah, lalu kita gunakanlah rumus tersebut. Jadi banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu dapat dirumuskan dengan NB pangkat NA atau banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Nah, sama dengan banyaknya anggota himpunan B tadi ada 3 ya. Sedangkan banyaknya anggota himpunan A ada 2. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, begitulah cara untuk menentukan banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, lalu berikutnya, kebalikannya, banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Ini kebalikannya ya. Nah, diketahui himpunan B-nya kita buat
banyak anggota himpunan B-nya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, lalu banyak anggota himpunan A-nya ada 2, yaitu A dan B. Nah, dengan menggunakan diagram panah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A, ini dia. Boleh dilihat bahwa semua anggota himpunan A pada setiap diagram panah berikut itu tepat memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Ini dia ya, boleh dilihat anggota himpunan A masing-masing ini memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Nah, itulah yang dikatakan fungsi. Jadi, ada berapa kali fungsi yang terjadi dalam dari himpunan B ke A? Boleh kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 cara banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, lalu dengan menggunakan rumus itu menjadi kebalikan, yaitu NA pangkat NB, atau banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, itulah cara menentukan banyak fungsi dari anggota himpunan B ke himpunan A. Sama dengan banyaknya anggota himpunan A tadi ada 2. Nah, banyaknya anggota himpunan B ada 3. Nah, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, inilah dengan menggunakan rumus. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Jika diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan B sama dengan himpunan X, di mana X lebih dari 5, ini lebih dari ya, lebih dari 5 dan X kurang dari atau sama dengan 10, di mana X merupakan bilangan ganjil. Nah, tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Yang pertama, yaitu fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Sama ya dengan yang pertama tadi, contoh soal yang pertama. Lalu, fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, pertama kita sebutkan dulu banyak anggota masing-masing atau banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B. Nah, di sini banyaknya anggota himpunan A tadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA-nya sama dengan 5 atau banyak anggota himpunan A sama dengan 5. Lalu himpunan B yaitu himpunan X, di mana X lebih dari 5 atau X kurang dari atau sama dengan 10 dan X merupakan bilangan ganjil. Nah, yang merupakan bilangan ganjil aturannya tadi X lebih dari 5. Nah, lebih dari 5 berarti 6 bukan merupakan bilangan ganjil. Berarti dimulai dari 7. Ini dia 7. Nah, lalu kurang dari atau sama dengan 10. Nah, setelah 7, 8. 8 itu bukan merupakan bilangan ganjil. Nah, lalu kita lanjutkan 9. Nah, 9 adalah merupakan bilangan ganjil. Nah, katanya terakhir atau sama dengan 10. 10 itu bukan merupakan bilangan ganjil. Nah, jadi tidak termasuk anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan B ada 2, yaitu 7 dan 9. Nah, lalu kita langsung tentukan banyaknya fungsi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan menggunakan rumus tersebut tanpa menggambar secara diagram panah, baik itu diagram Kartesius ataupun himpunan pasangan berurutan. Nah, lalu kita buatlah NB, banyaknya semua fungsi yang terjadi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu dirumuskan dengan banyaknya anggota himpunan B atau NB dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A atau NA sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 tadi merupakan himpunan anggota B. Ini ya, ada 2. Maka kita tuliskan di sini 2. 2 pangkat 5. 5 dari mana, Bu? Banyaknya anggota himpunan A. Nah, jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, lalu kebalikannya, banyaknya semua fungsi yang terjadi dari himpunan B ke himpunan A itu sama dengan
NA atau banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B atau NB, ya, ini NB. Nah, sama dengan banyaknya anggota himpunan A ada 5, dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B ada 2. Maka 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi ada 25 cara atau ada 25 fungsi yang terjadi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, lalu berikutnya kita lihat contoh yang terakhir. Nah, diketahui himpunan A sama dengan A, B, C. Dan himpunan B, P, Q, R, S. Nah, lalu tentukan banyaknya fungsi yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya ya, Nak. Nah, kemudian bagian B, banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Ya, sama saja ya. Nah, lalu pertama kita sebutkan dulu masing-masing banyak anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan A sama dengan A, B, C, maka banyaknya anggota himpunan A atau NA sama dengan 3. Nah, lalu banyaknya anggota himpunan B ada P, Q, R, S. Maka banyaknya anggota himpunan B ada 4. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus tadi. Nah, untuk menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B itu dirumuskan dengan NB atau banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan NA atau banyaknya anggota himpunan A. Sama dengan banyaknya anggota himpunan B ada 4 dan banyaknya anggota himpunan A-nya ada 3. Maka 4 pangkat 3. Jadi hasilnya itu sama dengan 64. Nah, lalu bagian B, untuk menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan B ke himpunan A itu dirumuskan dengan NA atau banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B, yaitu 3 pangkat 4. Banyaknya anggota himpunan A ada 3, banyaknya anggota himpunan B ada 4. Nah, lalu 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, demikian anak-anak Ibu penjelasan Ibu mengenai cara menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti dan paham. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.